Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alur atau cara kerja dari program yang dapat menentukan jenis dari segitiga. Pada line pertama ini kita menggunakan include stdio.h, di mana stdio.h ini merupakan header file standar input-output yang diperlukan oleh printf dan scanf dalam program. Kemudian int main ini merupakan deklarasi fungsi utama dalam program, dan di sini kita memiliki tiga variabel yaitu a, b, dan c, di mana ketiga variabel ini bertipe data integer. Kemudian kita masuk ke inputan nilai. Di awal kita memberitahu bahwa besaran sisi yang diinput itu harus berupa bilangan bulat positif. Kemudian kita lanjut ke line 8, di mana di sini terdapat output yang akan menginput nilai dari sisi A. Kemudian scanf, dia akan membaca inputan nilai sisi A tersebut dan dalam bentuk specifier %d, dan kemudian akan disimpan dalam alamat variabel A. Begitu juga dengan sisi B dan C. Kemudian kita masuk ke statement pertama, di mana di sini nilai A 0 dan bilangan negatif itu tidak dapat membentuk segitiga. Maka kita menggunakan statement bahwa jika nilai A atau B atau juga C, jadi salah satu dari A, B, dan C ini ada yang kurang atau sama dengan 0, maka di sini terdapat pesan bahwa besaran tersebut tidak valid. Dan return 1, dia ini akan mengembalikan program atau menghentikan program dengan dengan menunjukkan bahwa program itu mengalami masalah dan tidak selesai dengan sukses. Jadi kalau misalnya ini terpenuhi, maka dia akan terhenti di output yang tidak valid ini. Kemudian kita masuk ke percabangan yang menentukan jenis dari segitiga yang akan terbentuk nantinya. Jadi pada kondisi pertama ini ada syarat bahwa yang harus dipenuhi seluruhnya, bahwa nilai A itu harus sama dengan B dan nilai B itu harus dengan C. Jadi nilai A, B, dan C ini harus sama, maka akan terbentuklah output yang memberikan pesan bahwa segitiga tersebut merupakan sama sisi. Kemudian apabila kondisi yang ini tidak terpenuhi, dia akan lanjut ke else if atau kondisi selanjutnya, di mana di sini terdapat beberapa kemungkinan dua sisi yang sama dari inputan user, di mana di sini jika A sama dengan B atau juga nilai A sama dengan nilai C atau juga nilai B sama dengan nilai C, maka akan memberikan output bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki. Kemudian apabila kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke kondisi terakhir, yaitu else, di mana karena yang awalnya itu ketiga-tiganya harus sama nilainya, dan yang kedua itu dua nilai harus sama, maka kalau misalnya yang keduanya salah, ini adalah nilai dengan tiap sisinya itu berbeda. Kemudian apabila sudah terpenuhi, dia akan memberikan output di mana segitiga tersebut merupakan segitiga sembarang. Di sini return 0 untuk mengembalikan nilai jika seluruh program berjalan dengan sukses. Kemudian program selanjutnya itu menentukan total pembayaran setelah didiskon. Jadi di sini kita memiliki dua variabel yang bertipe long INT, yaitu total belanja dan total diskon. Kita menggunakan long INT untuk angkanya itu bernilai besar. Kemudian di sini kita ada tiga variabel bertipe float, yaitu 0,1, 0,2, dan 0,25 yang ini berasal dari persen yang sudah ditentukan. Jadi kita ubah ke dalam desimal. Kemudian di sini ada output yang akan menginput total belanja Anda. Kemudian scanf, dia membaca total belanja Anda dalam bentuk specifier LD untuk long INT dan akan disimpan dalam alamat variabel total belanja. Kemudian di sini ada cetak untuk output program nantinya, ada iuran Anda untuk mengetahui, sekedar mengetahui. Kemudian di sini mencetak total pembayaran Anda sebelum didiskon dengan memanggil nilai dari total belanja yang sudah Anda input sebelumnya. Kemudian ada percabangan untuk menentukan diskon yang sudah ditentukan. Jadi jika total belanjanya itu lebih besar atau sama dengan 2 juta, maka total diskonnya itu total belanja Anda dikurang dengan total belanja Anda dikali C, yaitu diskon yang sudah ditentukan untuk ketika total belanja itu lebih atau sama dengan 2 juta. Kemudian dikurang 100.000 untuk ketentuan kondisi ini. Kemudian mencetak total diskonnya, artinya nanti yang akan keluar ini adalah bukan total belanja Anda, tetapi total diskon, yaitu total belanja Anda yang sudah didiskon. Kemudian kondisi selanjutnya itu ada else if, di mana else if ini tuh total belanjanya itu lebih besar atau sama dengan 1 juta. Menggunakan rumus total diskon juga sama dengan total belanja Anda dikurang total belanja dikali diskon. Untuk yang 1 juta ini kita menggunakan C, yaitu 25%. Kemudian untuk kondisi selanjutnya itu yang 500.000, sama seperti sebelumnya, dia menggunakan rumus diskon ini dengan menggunakan diskon 20% untuk 500.000, dan kondisi selanjutnya untuk 100.000 dia menggunakan diskon 10%. Jadi apabila semua kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia lanjut ke kondisi terakhir, yaitu total diskon sama dengan total belanja. Berarti ini tidak ada diskon yang
dijalankan. Kemudian return on ini untuk mengembalikan program ketika program berjalan dengan sukses. Kita akan mencoba menjalankan programnya dengan mengkompi 3 rule. 4, 4, 6. Nah, karena di sini ada dua sisi yang sama, maka dia merupakan segitiga sama kaki. Kemudian kita menjalankan program yang kedua. Kita masukkan coba 650. Nah, di sini berarti karena 650 ini di bawah dari 1 juta atau kurang di atas 500.000, maka dia akan menggunakan yang ini, yang lebih besar daripada 500.000, berarti diskon yang ada tuh 20%. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.